Ya, kali ini kita akan bahas tentang silsilah Rasul Paulus ya. Ada teman kita tadi dalam diskusi bertanya tentang silsilah Paulus, jadi saya buatkan VT-nya. Ya, dalam Alkitab memang tidak ada ya penjelasan yang detail tentang silsilah daripada Rasul Paulus. Karena memang konsep Alkitab adalah berfokus kepada Yesus saja. Mulai daripada Kejadian sampai Kitab Wahyu itu berfokus kepada Yesus saja. Sehingga silsilah daripada Yesus sangat jelas sekali dalam Alkitab ya. Nah, tentang silsilah daripada Rasul Paulus seperti yang saya katakan tadi tidak ada dengan detail dijelaskan dalam Alkitab, tetapi ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang siapakah Rasul Petrus. Nah, yang pertama, Rasul Petrus ini adalah orang Tarsus karena dia memang lahir di Tarsus, sebuah kota metropolis Romawi yang berada di provinsi Kilikia. Ya, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Ya, dia orang Tarsus dan lahir di sana. Kemudian Rasul Paulus ini dilahirkan dari orang tuanya yang berkebangsaan Yahudi dari suku Benjamin. Ya, dalam Roma pasal 11 ayat 1, kemudian Filipi pasal 3 ayat 5. Itu saja tentang silsilahnya. Nah, tentang pendidikannya, saudaraku, bahwa Paulus ini dididik dengan pengajaran ya keyahudian ya. Bahkan guru besarnya adalah Gamaliel. Dan dia merupakan orang yang berpendidikan, ya, orang yang begitu disiplin tentang hukum-hukum Yahudi dan hukum-hukum Taurat, ya. Begitu taatnya dia melakukan itu, bahkan di ayat yang lain dia adalah termasuk orang yang bersunat, ya, orang yang melakukan hukum Taurat tanpa bercacat sekalipun. Ya, dia punya pendidikan yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada panggilan kasih karunia kepada dia ketika dia melakukan perjalanan. Ya, pas di jalan menuju Damaskus, ya, Tuhan ya bertemu dengan dia. Ini panggilan terhadap Paulus pada waktu itu, sehingga matanya juga mengalami kebutaan. Dan kemudian di sanalah kita tahu bahwa Paulus adalah merupakan penganiaya murid-murid Tuhan pada waktu itu, ya, pembunuh murid-murid Tuhan dan sangat benci dengan kekristenan. Sangat benci dengan murid-murid Yesus. Ya, tetapi puji Tuhan dia dipanggil ya menjadi rasul, dan sampai matinya pun dia tetap setia melakukan panggilannya untuk menyampaikan kabar baik Injil itu kepada seluruh bangsa. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah salah satu rasul bagi orang-orang atau nabi bagi orang-orang yang non Yahudi. Ya, jadi itu sedikit, saudaraku, tentang profil dan biografi silsilah tentang Rasul Paulus. Semoga ini membantu, memberkati.